Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rifai. Islamic Finance Report pada tahun 2018 menyebutkan bahwa industri syariah global berkembang sebanyak 11% per tahun dengan nilai mencapai 2,5 triliun US dollar di 56 negara dan diperkirakan akan mencapai 3,8 triliun US dollar pada tahun 2023. Lebih dari 50 perbankan syariah di dunia, sebanyak 82% akan mengalami kenaikan dan laba yang cukup signifikan, sedangkan diperkirakan 18% akan berugi. Menjanjikan bukan? Lantas, apakah perbankan syariah? Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang menggunakan sistem syariah. Syariah sendiri kita ketahui merupakan hukum Islam. Sedangkan secara etimologis, kata syariah berasal dari kata syara yang artinya jalan menuju sumber air, jalan yang lurus menuju kesejukan. Menurut Daud Fikari Abdullah dan Kyonsi dalam bukunya Islamic Finance Why It Makes Sense for You mengatakan mengapa bank syariah sangat masuk akal karena ada 3 karakteristik utama yang sangat unik: bebas riba, bebas garor, dan bebas maisir. Apa itu riba? Riba, atau sering banyak orang menyebutnya adalah bunga, adalah tambahan manfaat atau pengembalian atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok atau sebuah institusi. Yang kedua adalah garor. Garor adalah sebuah transaksi yang penuh ketidakpastian. Dalam transaksi syariah, semuanya harus serba pasti dan melarang garor atau ketidakpastian. Atau dengan kata lain, transaksi syariah harus menekankan pada 3 prinsip syariah. Yang pertama adalah equity, yang kedua adalah fairness, yang ketiga adalah transparansi. Karakteristik lainnya, sesuai dengan buku yang tadi saya sebutkan, adalah maisir. Maisir itu untung-untungan atau judi. Menjanjikan kemenangan. Apakah perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Ada beberapa perbedaan, diantaranya satu adalah jenis keuntungan, kedua adalah orientasi, ketiga hubungan antara dengan nasabah, yang keempat jenis investasi, dan yang kelima adalah pengawasan. 1. Sistem keuntungan. Bank syariah lebih menekankan kepada sistem bagi hasil selain dari komisi dan dari yang lainnya, sedangkan bank konvensional menekankan kepada sistem bunga. Yang kedua adalah jenis investasi. Jenis investasi untuk perbankan syariah, orientasi investasi yang dilakukan adalah investasi halal. Sedangkan untuk konvensional adalah tanpa batasan. Dalam arti, ketika ada usaha atau sektor miras mengajukan pembiayaan ke bank syariah, otomatis bank syariah tidak bisa. Karena sudah diketahui bahwa minuman keras diharamkan oleh agama secara syariat. Tetapi ketika di bank konvensional itu bisa. Ataupun misalkan seorang pengusaha judi mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, otomatis tidak bisa dibiayai. Di bank konvensional hal itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah orientasi. Orientasi hasil pada bank syariah itu tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi berorientasi kepada kemenangan di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk bank konvensional, orientasi bisnisnya jelas keuntungan atau laba. Selanjutnya adalah hubungan dengan nasabah. Bank syariah lebih menekankan kemitraan dengan para nasabahnya. Sedangkan untuk konvensional mengutamakan hubungan debitur dan kreditur.
Selanjutnya adalah perbedaannya dari pengawasan. Kalau bank syariah dan bank konvensional memang diawasi oleh OJK, tetapi bank syariah ada pengawas tambahan, yaitu DPS, Dewan Pengawas Syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Pemerintah Jokowi mempunyai concern yang besar untuk membangunkan raksasa tersebut. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah membangun satu bank syariah yang besar di Indonesia. Total 3 aset perbankan syariah belang plat merah, Bank Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah dilebur menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia, dan itu terwujud pada tanggal 1 Februari 2021. Langkah tersebut adalah perjalanan panjang untuk menjadikan Indonesia salah satu barometer ekonomi syariah di dunia. Dengan cara penguatan sektor perbankan syariah. Sebuah prinsip ekonomi dan keuangan yang menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran, keadilan. Prinsip yang selalu dipegang teguh dalam perjalanan dan perkembangan ekonomi syariah. Lalu, produk apa sajakah yang ada di perbankan syariah? Pada prinsipnya, hampir semua produk itu sama dengan produk bank konvensional. Yang membedakan hanya akadnya saja. Dalam perbankan syariah, dikenal beberapa simpanan dengan beberapa akad. Di antaranya adalah akad mudharabah atau bagi hasil, dan akad wadiah atau titipan. Apakah perbedaannya? Ketika kita menabung di bank konvensional, ketika kita masuk ke customer service, kita bertanya kepada customer service, maka customer service akan menyebutkan tentang bunga dan manfaat dari tabungan tersebut. Dari awal sudah ditentukan bunganya misalkan 3%, 2%, atau lebih besar lagi deposito misalkan 3%, dan manfaat-manfaat lainnya. Sedangkan ketika kita masuk ke bank syariah, kita akan disuguhkan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan tersebut. Artinya, segala sesuatu yang kita terima itu belum pasti nilainya, tergantung dari keuntungan bank syariah tersebut pada bulan tersebut. Loh, apa bedanya mudharabah dengan wadiah? Mudharabah adalah sistem bagi hasil, sedangkan wadiah adalah sistem titipan. Kita menitipkan uang kita kepada bank syariah tanpa bagi hasil, tanpa bonus, tanpa apa-apa, hanya untuk menjaga sisi keamanan saja. Sedangkan untuk mudharabah, kita jelas bagi hasil dari perbankan. Selain produk simpanan, bank syariah juga ada produk pembiayaan. Orang-orang lebih mengenalnya kredit, tetapi di dalam bank syariah lebih dikenal pembiayaan. Ada beberapa akad dalam pembiayaan, diantaranya adalah jual beli atau murabahah. Ini jelas tujuannya nasabah membeli suatu produk, rumah, mobil, motor, dan bank mengeluarkan pembiayaan murabahah. Sebagai contoh, saya mau membeli rumah, saya menggunakan pembiayaan bank syariah. Bank syariah membelikan rumah dulu dan baru dijual kepada saya. Jadi transaksi saya langsung dengan bank syariah karena bank syariah membeli barang dulu dari yang menjual. Yang kedua adalah pembiayaan yang berakadkan musyarakah atau bagi hasil. Saya kasih contoh. Saya seorang pengusaha yang mempunyai
sebagian modal untuk usaha saya. Saya kekurangan modal untuk pengembangan usaha saya. Makanya saya menggandeng Bank Syariah untuk mewujudkan cita-cita saya mengembangkan usaha saya. Jadi saya mendapatkan pembiayaan dengan sistem akad musyarakah atau bagi hasil. Ada lagi yang lain, yaitu mudharabah atau sama bagi hasil, di mana mudharabah dilakukan ketika saya tidak mempunyai modal dan saya mempunyai keahlian, lalu Bank Syariah membiayai saya, kita usaha bersama untuk mencapai hasil yang maksimal. Musyarakah dan mudharabah, bagi hasilnya disepakati bersama. Apakah 20%, 80%, 50%, 50%, tergantung kesepakatan nanti pada saat kita berbicara dengan bank. Akad yang lain adalah ijaroh atau jual beli, atau sewa menyewa. Ijaroh atau sewa menyewa itu saya kasih contoh, misalkan saya akan merenovasi rumah, saya butuh biaya. Biasanya perbankan syariah itu mengeluarkan akad ijaroh atas pembiayaan yang saya dapatkan. Artinya saya seolah-olah menyewa kepada Bank Syariah Mandiri, saya menyewa kepada Bank Syariah sampai dengan jangka waktu selesai. Baiklah, itulah sekilas tentang perbankan syariah. Insya Allah lain waktu saya akan lebih mendalam untuk menjelaskan tentang perbankan syariah dan ekonomi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.